Selamat hari Minggu buat kita semua, rekan-rekan youth, college, profesional, family, dan semua kita dimanapun berada. Hari ini, saya excited banget karena menyadari bahwa ibadah minggu adalah gambaran dari kehidupan kita sehari-hari. Mengapa demikian? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kesaksian, dan memuji Tuhan, iman kita dibangkitkan. Kita fokus kepada memuji dan mendengar. Lalu di dalam ibadah juga, iman itu kita ekspresikan dengan perbuatan melalui persembahan. Ini benar-benar adalah gambaran kehidupan kita sehari-hari. Karena firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh iman. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah. Pastikan Anda berada di tempat di mana Anda bisa memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan kesaksian, dengan fokus. Harapkan mukjizat dan jalan keluar. Harapkan kesembuhan dan pemulihan. Karena di mana Tuhan hadir, di situ pasti ada kemenangan dan kemerdekaan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya setiap kita dalam keadaan yang baik. Seperti itu juga jiwa kita. Amin. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau mengingat kebaikan Tuhan. Dan kita mau memperkatakan pengharapan kita untuk tahun yang baru ini. Sebab Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang besar. Amin. Dan Allah yang ajaib. Kita mau nyanyikan, kita mau besarkan Tuhan kita melebihi apapun, melebihi perkara apapun, sebab Dia besar. Kami mengagungkan
bersyukur sebab Kristus telah mati bagi kami dan memberikan kehidupan, memberikan kemenangan bagi setiap kami. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. One, two, three, four. Mari nyanyikan lagu ini. Come on, arise my soul. Took my sin and He buried. No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. No, I won't boast, but in the cross that saved my soul. All else is lost. The grave of fear has no hold on me. So where, oh death, where is your sting? No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Mari kita mau nyanyikan, kita mau berikan kemuliaan bagi Tuhan. All of this for your glory. Come on, sing church. Oh, all of this for your glory. Oh, all of this for your glory. Mari angkat suaramu. All of this for your glory. Oh,
Selamat hari Minggu untuk jemaat Tuhan yang ada di Jabodetabek, Bandung, Bali, dan yang ada di luar negeri. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama mengenai ibadah minggu online tanggal 17 Januari 2020. Ibadah yang pertama itu ibadah kids jam 10 pagi dan yang kedua ibadah umum jam 12 siang. Mari rekan-rekan kita subscribe channel YouTube GKD Shouters dan kita bisa saling menyapa atau bertanya di kolom komentar. Pengumuman yang kedua, bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, rekan-rekan bisa memberikannya melalui rekening yang tertera di layar atau bisa scan OVO barcode yang juga tertera di layar. Selanjutnya, terima kasih untuk rekan-rekan yang telah ikut berpartisipasi dalam program Sharing for Caring. Setiap dana dan setiap bantuan telah disalurkan setiap bulannya dan akan terus disalurkan. Bagi jemaat Tuhan yang ingin mengikuti program ini, kita bisa mengikuti puasa dari jam 6 sore hari Selasa hingga jam 6 sore hari Rabu. Rekan-rekan bisa memberikan dananya melalui rekening yang juga tertera di layar. Pengumuman yang selanjutnya, bagi saudara-saudara yang ingin mengirimkan pokok doa atau kesaksian, saudara bisa memberikannya melalui direct message Instagram GKD Shouters atau melalui YouTube channel dengan cara menuliskannya di kolom komentar. Pengumuman yang terakhir, jika Anda ingin didoakan, konseling atau memerlukan persekutuan anak Tuhan, saudara bisa menghubungi Sekretariat GKD Shouters ke nomor yang tertera di layar. Sekian pengumuman hari ini, kita akan mendengarkan offering preach. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, sebelum kita memberi, saya ingin share satu firman Tuhan singkat supaya kita memiliki motivasi dan dasar yang benar juga di dalam memberikan persembahan kita. Saya ambil dari dua ayat di Ibrani 11 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan berkata, karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, perhatikan menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunan. Perhatikan, dasar dari memberi adalah karena Abraham menerima janji itu sehingga ia rela mempersembahkan. Jadi ada janji dulu, baru kemudian ada kerelaan untuk mempersembahkan. Tahu nggak bahwa semua alasan kita untuk tidak memberi itu bukan karena alasan itu penting, tetapi karena kita sedang tidak memegang janji Tuhan. Kita mungkin berkata bahwa udah nggak usah memberi, pengeluaran gereja di masa pandemi kan nggak banyak. Udah nggak usah memberi, kan minggu lalu udah kasih. Saya kan udah kasih persembahan di persekutuan, saya udah kasih persembahan di Hope. Udah nggak usah memberi, Tuhan juga tahu bahwa saya mengalami pemotongan gaji. Saudara, alasan itu muncul karena kita sedang tidak memegang janji Tuhan. Justru ketika Abraham menerima janji yang sangat besar itu, ia bahkan rela mempersembahkan Ishak, walaupun dikatakan bahwa keturunannya nanti dari Ishak. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, saya ingin kasih dan mengulang janji Tuhan kepada kita bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Iya, Tuhan itu datang supaya kita memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu sebabnya ketika Dia memberi, ketika Dia mengarahkan kita untuk memberi, ketika Dia melihat bagaimana janda miskin itu memberikan 2 peser ke gereja, ke bait Tuhan, itu semua adalah dalam rangkaian besar untuk rencana Tuhan, yaitu supaya kita memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi memberi nggak membuat saudara justru jatuh miskin atau membuat saudara justru berkekurangan. Justru memberi adalah menabur yang justru membawa kelimpahan kepada setiap kita. Mari pegang janji Tuhan supaya kita mulai memberi dan memberikan persembahan kita dengan motivasi yang benar, dan kita memberi dengan kerelaan hati, kata firman Tuhan, dengan sukacita. Oke? Mari persiapkan persembahan saudara sebentar. Ada QR code yang pasti sudah dikirimkan ke grup-grup persekutuan kita.
juga ada nomor rekening yang saudara bisa transfer ke situ. Mari kita mengucapkan statement iman kita. 34. Kami percaya bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya bahwa setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik, yang pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, Kau melihat semua jemaat gereja Tuhan yang mempersiapkan diri untuk memberi. Bukan sekedar memberi, tetapi karena kami memegang janji Tuhan yang memang datang supaya kami memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mendengarkan firman Tuhan, saya mengundang untuk setiap kita bangkit berdiri. Kita mau mengingat janji Tuhan bahwa Dia selalu beserta kita, amin. Dia selalu bersama-sama dengan setiap kita. Dan Dia yang peduli akan hidup kita. Mari nyanyikan pujian ini. Jadi doa dan pengharapan bagi setiap kita.
pengharapan-Mu. Mari sadarilah bahwa Dia Tuhan yang setia, Allah yang setia, Allah yang menyertai engkau. Seperti apapun keadaanmu, seperti apapun kondisi yang terlihat, seperti apapun masalah yang di depan, ketahuilah Dia selalu bersama-sama dengan engkau dan menuntun engkau kepada kemenangan. Mari sembah Dia, mari naikkan syukurmu di hadapan-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita pandang wajah-Nya. Tutup matamu. Tuhan, kami datang di dalam hadirat-Mu, menenangkan hati kami, meneguhkan hati kami. Karena kami percaya bahwa ketika kami duduk tenang, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami tahu kami sedang ada dalam perlindungan kasih-Mu. Kami tahu semakin kami berlindung dalam naungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, kami seperti anak-anak ayam yang dilindungi oleh induknya. Sehingga kami tidak takut terhadap angin badai. Kami tidak takut terhadap berbagai macam masalah karena kami tahu jika Tuhan bersama dengan kami, jika Tuhan ada di pihak kami, siapa yang menjadi lawan kami? Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan dan olehnya timbul harapan sehingga kami memandang 2021 adalah tahun yang penuh dengan kemenangan, tahun yang penuh dengan mukjizat. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami teduhkan hati kami siapkan hati kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk, jemaat Tuhan. Silakan duduk. Tidak terasa, ini sudah minggu kedua di Januari. Sebelum minggu ketiga, saya berbicara tentang visi gereja kita, victorious year, tahun yang penuh dengan kemenangan. Saudaraku, ini yang diberikan Tuhan kepada gereja kita. Hari ini saya mau berbicara kepada semua kita, mengingatkan semuanya kita, pentingnya sebuah visi, pentingnya menaruh pengharapan. Kalau dunia menyebutnya visi, target. Tetapi di dalam kekristenan, Alkitab mengajarnya adalah pengharapan. Amin. Nah, saya mau menekankan hari ini pentingnya sebuah pengharapan. Karena firman Tuhan katakan, orang hidup itu berpengharapan. Lebih baik anjing yang hidup daripada singa yang mati. Itu gambaran dari orang hidup tetapi tidak punya harapan. Amin. Nah, mari kita lihat. Judulnya adalah jangan kehendakku, kehendakmulah yang jadi. Jangan kehendakku, kehendakmulah yang jadi. Tema ini, judul khotbah ini diambil dari doa Tuhan Yesus ketika dia di Taman Getsemani. Kenapa tema ini menjadi penting? Karena bagi beberapa orang Kristen, ayat ini digunakan untuk alasan sehingga mereka tidak usah merencanakan masa depan. Karena mereka bilang, ya what will be lah. Apa yang mau terjadi, terjadilah. Toh kan Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat terhadap hidup kita. Jadi semuanya Tuhan sudah atur. Benar nggak? Dari dulu pemahaman ini selalu bertentangan. Pemahaman yang pertama adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mengatur segala sesuatu, Tuhan yang mereka-reka segala sesuatu. Kemudian yang kedua adalah free will teaching, yaitu Tuhan yang memberikan kehendak bebas kepada manusia. Dari dulu dua pengajaran ini menjadi sangat saling bertentangan. Jadi mana yang harus kita lakukan? Nah, bagi sebagian orang, doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani ini dijadikan alasan bahwa ya udah, apa yang akan terjadi besok terjadilah. Toh Tuhan yang sudah berdaulat dan merancangkan itu semua. Apa yang mau terjadi sama perusahaan saya terjadilah. Besok saya sakit terjadilah. Mau mati, bahkan ada Tuhan berkata, ada anak Tuhan yang berkata, kita tuh bisa mati kapan saja. No, kamu tidak bisa mati kapan saja. Karena Tuhan yang mengatur hidup dan mati seseorang, benar? Lalu Tuhan katakan apa? Umur panjang di tangan kananmu. Nah, lalu apa yang harus kita pilih? Tuhan, pemahaman yang mana? Tuhan yang berdaulat atau Tuhan yang memberikan kehendak bebas? Sejak penciptaan dunia ini, Tuhan sudah memberikan kehendak bebas kepada manusia. Benar nggak? Kepada Adam dan Hawa, Tuhan berkata, waktu Tuhan menaruhkan Adam dan Hawa di Taman Eden, apa yang Tuhan katakan? Di tengah-tengah Taman Eden ini ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Makan pohon kehidupan, jangan makan pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Benar nggak? Tuhan kasih free will, kehendak bebas. Tapi kalau kau makan pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk, kau mati. Tuhan kasih free will. Maunya Tuhan apa, saudara? Maunya Tuhan, Adam dan Hawa hidup di Taman Eden selama-lamanya. Maunya Tuhan. Tetapi karena kehendak bebasnya Adam dan Hawa, mereka keluar dari Taman Eden. Mereka makan buah itu. Atau dalam Ulangan 39 ayat 10 dikatakan firman Tuhan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Jadi Tuhan bilang ini, aku perhadapkan
berkat atau kutuk, hidup atau mati. Pilihlah kehidupan. So, siapa yang diberikan Tuhan kemampuan untuk memilih? Tuhan atau kita? Kita, benar kan? Tuhan katakan apa? Pilihlah kehidupan. Dari awal Tuhan berkata kepada Adam, "Hei, makan buah kehidupan supaya kamu hidup selama-lamanya, berkuasa dan menaklukkan bumi ini. Pelihara taman Eden." Itu kehendak Tuhan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Lihat, pilihan yang kau lakukan hari ini bukan hanya akibatnya bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk pasanganmu, untuk anak-anakmu. Apa yang kau pilih hari ini, mau mendekat kepada Tuhan, mau menjauh, meninggalkan pelayanan, malah atau mau memilih untuk memberikan dirimu kepada Tuhan, bukan hanya berdampak untuk dirimu sendiri, tapi juga berdampak untuk istri dan anak-anakmu, dirimu dan pekerjaanmu. Karena firman Tuhan katakan, baik engkau maupun keturunanmu. Sama seperti Lot memilih untuk meninggalkan Abraham. Dia hidup dengan caranya. Ya, Lot memang anak Tuhan. Tetapi akibat dari pilihannya Lot bukan hanya berdampak kepada dirinya, tapi berdampak kepada istrinya, berdampak kepada anak-anaknya. Karena pilihan yang kau pilih hari ini menentukan masa depan keluargamu. Masa depan bukan hanya dirimu, tetapi anak istrimu. Amin. Nah, kita kembali lagi saudara. Itu menegaskan kepada kita bahwa dari awal Tuhan sudah memberikan free will, kehendak bebas kepada manusia untuk memilih. Jadi doa Tuhan Yesus di Taman Eden itu bukan berkata bahwa Tuhan jangan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Bukan artinya Tuhan Yesus itu tidak tahu kehendak Bapa. Mari kita baca ayatnya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Itu maunya Tuhan, maunya Tuhan Yesus. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ini bukan berarti Tuhan Yesus itu tidak tahu apa kehendak Bapa. 1 Yohanes berkata, Tuhan itu mengasihi manusia, lalu dia memberikan anaknya sebagai pendamaian. Benar kan? Waktu Tuhan Yesus berdoa, dia sudah tahu bahwa dia datang ke dunia ini untuk menjadi pendamai manusia. Bagaimana caranya dia mendamaikan Bapa dengan manusia? Saudaraku, cuma satu caranya. Darahnya harus tertumpah. Karena darahnya sebagai darah anak domba akan mendamaikan, akan menyucikan, membersihkan, mengeksagoraso, dikatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Benar nggak? Yesus itu sudah tahu dari awal penciptaan dunia, kitab Kejadian, dia adalah gambaran yang dikatakan Tuhan kepada Adam dan Hawa dan kepada ular yang lambang dari iblis, bahwa keturunanmu, kata Tuhan kepada Adam dan Hawa, akan menghancurkan kepala iblis, dan kepada manusia, kepada iblis Tuhan katakan begini, dan dia akan menghancurkan tumitmu. Jadi Tuhan Yesus itu adalah gambaran bahwa dia yang akan menghancurkan kepala iblis. Benar nggak saudara? Jadi Tuhan Yesus itu sudah tahu kehendak Bapa di dalam hidupnya. Dia sudah tahu bahwa itu harus terjadi di dalam hidupnya. Kalau saudara lihat kitab Kejadian, Keluaran, Yesus sudah tahu bahwa dia adalah anak domba. Darah anak domba yang dicurahkan ketika bangsa Israel ingin keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Darah itu dipercikkan di ambang pintu. Yesus itu sudah tahu dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, dia adalah anak domba pendamaian dalam hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian yang harus disembelih.
Yesus sudah tahu dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yesus sudah tahu. Itu sebabnya peluhnya keluar seperti darah, tetesan darah. Lalu dia berkata, jangan kehendakku Tuhan, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Lihat, karena Yesus sudah tahu kehendak Bapa. Perhatikan kata apa yang engkau kehendaki. Yesus sudah tahu apa yang Bapa kehendaki di dalam hidupnya. Dia sudah tahu bahwa dia adalah korban pendamaian itu. Atau di dalam Yakobus 4 ayat 13 dan 14. Yakobus ini juga sering dipakai oleh anak-anak Tuhan supaya berkata, udahlah gak usah bikin perencanaan. Nanti kalau kita berencana, kalau gak dapat, sakit, gak enak. Atau ada yang bilang, masa dibilang kita pasti diberkati, kita pasti naik dan bukan turun, kita akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Gak boleh begitu. Emangnya itu kehendak Tuhan? Perhatikan ayatnya. Jadi sekarang ayat 13, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Lalu dikatakan firman Tuhan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki. Perhatikan yang kuning, jika Tuhan menghendaki. Sama persis gak dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus berkata apa? Jangan kehendakku, kehendak-Mu lah yang jadi. So the problem is kehendak, the willing, kehendak Bapa di surga. Jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi masalahnya apa? Kita harus tahu kehendak Bapa di surga. Benar nggak? Kehendak Bapa apa? Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Itu kehendak Bapa. Ulangan 28, kehendak Bapa apa? Kamu akan naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, yang memberikan pinjaman bukan yang menerima pinjaman. Itu kehendak Bapa. Kehendak Bapa apa? 1 Petrus 2:24, Yesaya 53 ayat 4. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Jadi ketika kamu sakit, kamu berkata bahwa aku pasti sembuh. Itulah kehendak Bapa. Tapi kalau ada anak Tuhan yang berkata, Tuhan kalau kau menghendaki aku sembuh, ya jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Hei, kita gak bisa ngomong seperti itu lagi karena Bapa bilang kita sembuh. Emang ada ayatnya? Ada. Jadi kalau ada anak Tuhan yang masih berkata, Tuhan berkatilah kami Tuhan. Terserah Tuhan kalau mau diberkati Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Hei, karena kamu tidak tahu 2 Korintus 8:9 yang berkata, dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Coba saudara punya keluarga, punya bapak yang bekerja banting tulang. Lalu kita sekolah, lalu kita bilang begini, Pak, kalau Bapak menghendaki aku nilainya bagus, aku mau nilainya sekolahku, studiku bagus. Bapak saudara pasti marah, benar gak? Benar gak? Karena semua kita tahu kehendak Bapak kita yang bekerja mati-matian itu. Supaya apa? Studi kita bagus. Jadi kita gak bilang lagi, kalau Bapak menghendaki, hei kehendak Bapakmu, kamu berhasil. Amin. Itu sebabnya anak Tuhan itu selalu punya harapan. Dan harapan kita harus diselaraskan dengan kehendak Bapa. Lalu ayatnya katakan seperti ini. Tetapi sekarang kamu mengatakan diri dalam congkakmu. Perhatikan kata congkak. Dan semua kemegahan demikian, yang demikian adalah salah. Tanpa mengenal kehendak Tuhan, tanpa mengetahui kehendak Tuhan, kamu congkak. Kamu buat perencanaan sendiri. Oh nanti saya akan pergi ke sini. Saya akan melakukan A, saya akan melakukan B. Tanpa ada Tuhan di situ. Kamu congkak. Kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri. Ini yang khotbah minggu lalu. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dia mengundang kutuk ke dalam hidupnya.
Bukan Tuhan yang mengutuk kamu, tetapi kamu yang mengundang kutuk. Terkutuklah orang yang mengandalkan kuda-kuda Mesir, kata firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, ada 3 yang saya tulis. Orang Kristen itu kalau nggak pasrah, congkak, atau berserah. Beda nggak? Pasrah sama berserah beda. Orang pasrah itu Tuhan kan sudah atur semuanya. Hidup, mati, jodoh, berkat, semuanya Tuhan sudah atur. Kalau kamu percaya bahwa berkat itu Tuhan sudah atur, gak usah kerja keras. Tahu gak karena apa? Karena semuanya sudah Tuhan atur. Orang yang menganut paham ini, sovereign gospel ini, Tuhan yang berdaulat ini, mereka bilang yang masuk surga itu nanti sudah ada. How to spell it? Sovereign gospel. Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berdaulat artinya Tuhan sudah mengatur siapa yang masuk surga. Kalau begitu, ngapain kita lahir baru? Orang Tuhan sudah atur dari awal. Tuhan sudah mengatur kita akan nanti sakit, mati, muda, anytime, bisa kapan aja, miskin, bisa kapan saja. Lalu kita bangkrut, mati, dan sebagainya. Bukan. Rancanganku, Yeremia 29, selalu saudara, rancanganku, kata Tuhan, hanyalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi harapanmu selaraskanlah dengan rancangan Bapa. Harapanmu harus selaras dengan rancangan Bapa. Rancangan Bapa apa? Rancangan damai sejahtera. Jadi kalau kamu sakit, itu bukan rancangan Bapa. Kalau kamu bangkrut, itu bukan rancangan Bapa. Kalau karirmu turun, itu bukan rancangan Bapa. Terus apa yang harus saya lakukan? Buatlah harapan. Buatlah visi. Target. Target apa? Target yang damai sejahtera. Amin gak? Bisnis saya pasti diberkati. Karir saya akan naik. Studi saya akan menjadi berkat. Pernikahan saya akan baik. Perhatikan saudara, ada 3 tipe. Yang pertama pasrah. Tuhan sudah atur semuanya. Jadi, let it flow. Biarkan mengalir saja. Gak usah buat perencanaan tahun ini. Apa yang terjadi, terjadilah. Saya nerima, saya mengucap syukur. Karena itulah yang Tuhan buat. Makanya banyak anak Tuhan yang tidak buat perencanaan di akhir tahun, di awal tahun. Ketika di akhir tahun, dia akan bilang apa? Ya, inilah yang Tuhan beri, saya terima. Kita akan lihat ini berbahaya sekali, saudara. Semua yang mengalir tidak pernah naik. Semua yang mengalir di dunia ini pasti turun. Saya sudah pernah khotbahkan juga. Tanda ikan hidup, dia selalu berenang melawan arus. Tanda ikan mati, berenangnya ikut arus. Benar gak? Itu pasrah. Yang kedua congkak. Tadi Alkitab katakan congkak. Orang yang congkak itu membuat perencanaan tanpa tahu kehendak Tuhan. Benar gak? Tanpa tahu kehendak Tuhan. Tapi rancangan saya buat rancangan yang baik. Tapi selaras gak dengan firman Tuhan? Aku karirku diberkati, aku mau begini. Firman Tuhan bilang apa? Perhatikan, segala sesuatu yang kau rancangkan itu bukan hanya karir bagus, bukan hanya studi bagus, bukan hanya dapat pasangan, dapat jodoh misalnya gitu ya, dapat pasangan, bukan hanya umur panjang, tetapi semuanya itu harus membawa engkau semakin dekat kepada Tuhan. Dapat pasangan membawa engkau semakin dekat kepada Tuhan. Dapat karir yang baik bukan membuat engkau makin susah pelayanan, justru membuat engkau makin dekat kepada Tuhan dan sehingga engkau makin bisa pelayanan. Benar nggak? Punya istri, punya suami yang tadinya 1 bisa mengalahkan 1000 kata firman Tuhan. Sekarang 2 mengalahkan berlaksa-laksa. Itu congkak, membuat perencanaan tanpa menyesuaikan dengan apa maunya Tuhan. Yang penting making money, yang penting uangnya ada. Itu sudah berhasil. No, saudara. Berhasil itu ketika apa yang kau lakukan membawa kamu semakin dekat kepada Tuhan. Yang ketiga, berserah. Nah ini dia. Anak-anak Tuhan itu harus berserah. Karena
Ada lagunya tuh ya, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tahu nggak artinya suka-sukamu Tuhan? Tuhan bilang apa? Ketika saudara sakit, Tuhan bilang apa? Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Ketika saudara sakit, saudara bilang, amin, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Amin itu artinya surely, ya, amin, aku terima. Amin saudara, amin. Artinya aku terima. Ketika saudara bisnismu lagi down, saudara akan bilang, firman Tuhan katakan, Tuhan akan membawa aku naik. Benar kan? Tuhan akan memberkati lumbung-lumbung padiku, diberkatilah bakulmu, kata firman Tuhan. Aku percaya. Lihat, itu yang artinya suka-suka Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi lagu itu bukan berarti pasrah, tapi lagu itu benar pasrah, tapi itu berserah kepada apa kata firman Tuhan, apa kata janji firman Tuhan. Nah, makanya dikatakan firman Tuhan pentingnya membuat perencanaan. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, Amsal 24 ayat 6. Dan kemenangan tergantung kepada penasihat yang banyak. Amin. Kalau mau pergi berperang, saudara, kalau tahun ini kita akan, tema kita adalah a victorious year, tahun yang berkemenangan. Perhatikan kata-kata ini, tahun yang berkemenangan. Berarti ada apa saudara? Orang yang menang harus ngapain saudara? Perang. Masalahnya yang perang siapa? Tuhan. Kata firman Tuhan, biar aku yang pergi berperang. Kau ngapain? Kau tenang saja, duduk di kaki Tuhan. Jadi gak ada kemenangan tanpa peperangan. Jadi banyak orang bilang, amin, tahun ini akan penuh dengan mukjizat. Amin, tahun yang penuh dengan karir. Hei, tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Itu sebabnya tahun ini kita mau datang sama Tuhan. Karena kita tahu, biarkan Tuhan yang berperang. Dan dia sudah menang 2000 tahun yang lalu. Saya akan khotbahkan ini lebih dalam lagi minggu depan. Tapi Amsal 24 ini menegaskan bahwa tanpa perencanaan kau tidak dapat maju berperang. Tahun ini jangan maju tahun ini tanpa membuat perencanaan, saudara. Supaya kamu membuat perencanaan yang benar, kamu harus tahu maunya Tuhan. Benar nggak? Untuk bisnismu, untuk keluargamu, dan semua maunya Tuhan itu tujuannya cuma satu. Ini dua nih. Cuma satu. Membawa saudara dan saya makin dekat kepada Tuhan. Mari kita lihat Efesus 6 ayat 11. Firman Tuhan katakan begini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah lihat, iblis ini takut sekali anak Tuhan yang berharap. Di dunia ini ada 3 hal yang terbesar, iman, kasih, dan pengharapan. Benar ya? Iman, kasih, dan pengharapan. Kasih ini yang menggerakkan iman. Iman ini adalah dasar orang berharap. Jadi 3-3 ini selalu berjalan bersama-sama. Setiap kali saudara mendengarkan firman Tuhan, setiap kali saudara mendengar firman yang diberikan, saudara akan timbul apa? Saudara akan merasa dikasihi, lalu iman saudara akan bangkit, lalu akan timbul pengharapan. Masih ingat ketika Kleopas dan rekannya mendengarkan Yesus bercerita sepanjang jalan di Emmaus? Setelah sampai di Emmaus, Kleopas bilang apa? Hati kita berkobar-kobar. Setelah sampai dia di Emmaus, tadinya mereka meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi sebagai orang yang kalah berperang. Aduh, kenapa Tuhan Yesus mati di salib? Mereka sampai di Emmaus, mereka mau kabur, saudara. Seperti Yunus. Setelah hatinya berkobar-kobar, apa yang dilakukan? Mereka balik lagi ke Yerusalem. Saat itu juga mereka balik ke Yerusalem. Padahal di Yerusalem, murid-murid sedang ngapain, saudara? Sedang dikejar-kejar. Tetapi Kleopas dan murid Tuhan Yesus balik lagi ke Yerusalem. Jadi kalau orang mau berapi-api hatinya, apa yang didengarkan, saudara? Tentang Injil pengorbanan Kristus di kayu salib. Nah, tapi iblis takut banget kalau anak-anak Tuhan itu punya harapan. Dikatakan firman Tuhan, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah,
iblis itu, peperangan yang dilakukan iblis itu, kita kan harus tahu medannya di mana. Benar nggak? Kalau orang mau berperang tuh paling penting medannya ada di mana, daerah berperangnya itu di mana. Tipu muslihat itu hanya ada di pikiran. Benar nggak saudara? Iblis itu menyerang pikiran kita. Itu sebabnya dia dikatakan bapa dari segala pendusta. Tipu muslihat, dia menyerangnya pikiran. Dikatakan begini, dan untuk melindungi pikiran kita, Efesus 6 ayat 17 katakan gini, terimalah apa? Ketopong keselamatan dan pedang roh, firman Allah. Nah, highlight kata ketopong keselamatan. Ketika kita membaca Efesus 6, kita bilang ketopong keselamatan. Apa sih ketopong keselamatan ini? Lihat saudara, saya selalu bilang Bible interpret Bible. Alkitab harus terjemahkan sama Alkitab. Perhatikan di 1 Tesalonika 5 ayat 8 dikatakan ketopong keselamatan itu namanya adalah ketopong pengharapan keselamatan. Dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8 dikatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju zirahkan iman dan kasih. Pelindung ya, buat hati kita iman dan kasih. Tapi dikatakan apa? Berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi nama ketopong itu apa saudara? Pengharapan. Jadi penting saudara menaruhkan selalu pengharapan di dalam pikiranmu. Benar? Nah, karena apa? Karena iblis kalau menyerang anak Tuhan, yang diserangnya itu apa? Pengharapanmu. Dikatakan pengharapan keselamatan, pengharapan akan keselamatan. Kata keselamatan itu dalam bahasa Gerika disebut soteria. Dari situ kata soter, selamat, dan sozo. Perhatikan kata keselamatan atau soteria itu adalah pemelihara, the personnya, orangnya. Dia adalah pemelihara. Makanya Yesus itu disebut penyelamat. Benar? Dia adalah batu keselamatan. Kata itu, keselamatan itu adalah soteria, soter. Nah, kata soteria itu diterjemahkan dalam pemelihara dan pembebas. Makanya dia dikatakan pemelihara. Dia adalah Jehovah Ra'ah. Tuhan adalah gembalaku, Mazmur 23. Dia akan memelihara hidup. Ini yang akan terjadi selama tahun 2021. Benar nggak? Aku akan memelihara engkau, aku akan membaringkan engkau di rumput yang hijau, menuntun engkau ke air yang tenang, benar? Menyegarkan jiwamu. To lead you to the membimbing engkau ke jalan kebenaran. Benar nggak? The path of righteousness. To the path of righteousness. Benar nggak saudara? Tuhan, masalahnya banyak anak-anak Tuhan yang nggak mau dituntun. Dia membuat perencanaannya sendiri. Yang kedua, dia adalah pembebas, deliverer. Soteria itu artinya pembebas. Artinya apa? Membebaskan engkau dari penganiayaan musuh. Wow. Jadi kalau saat ini saudara sedang terhimpit akan sesuatu masalah finansial, kesehatan, pernikahan, kalau saudara datang kepada Tuhan, saudara akan bilang, amin, tahun ini. Nah, aku akan melihat kesembuhan yang ajaib. Keluargaku akan dipulihkan, bisnisku akan naik. Lihat saudara, itu namanya ketopong pengharapan keselamatan. Itu yang mau diambil, itu yang mau diserang sama iblis. Makanya kalau anak Tuhan kalah, keluar dari mulutnya kedengaran dari apa yang dia ucapkan. Aku ini yang sudah tua, wajar sakit-sakitan. Aku ini kan dari mana lagi penghasilanku? Aku ini sudah berumur, uang sudah tidak ada. Dari mana aku mau menjadi berkat bagi orang? Aduh, pernikahanku seperti ini. Aduh, lihat saudara. Orang yang tidak punya harapan mengeluh. Hei, kamu sudah kalah. Apa yang harus kamu lakukan? Dengar lagi janji firman Tuhan. Dengar lagi kemenangan Kristus di kayu salib. Karena pemberitaan akan kematian Kristus di kayu salib itu adalah kekuatan. 1 Korintus 1. Itu adalah kekuatan Allah ketika kamu dengar lagi.
Yang muncul apa saudara? Pengharapan. Jadi serangan iblis yang dilakukan, saudara, penting sekali kita pahami. Yang diserang itu apa? Pikiran. Itu yang pertama. Pikiranmu. Jaga pikiranmu, saudara. Dengarkan pemberitaan Injil keselamatan, pemberitaan Injil pengorbanan Kristus di kayu salib. Tandanya apa? Selalu timbul harapan. Ini bukan Injil motivasi, saudara. Ini adalah kekuatan Allah ketika kau dengar firman Tuhan ini. Kau akan berkata, aku akan menerima penggenapan janji Tuhan. Bisnisku diberkati, keluargaku diberkati, pelayananku akan diberkati. Aku percaya. Itu artinya ketopong pengharapan keselamatan. Yang kedua, nah ini yang juga yang dilakukan sama iblis, saudara. Ketika iblis datang kepada Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus dicobain di Matius 4, dia berkata begini, datanglah si pencoba itu kepadanya dan berkata, jika engkau anak Allah. Dan saudara, iblis datang ke pikiran saudara. Lihat apa yang dia katakan, jika engkau anak Allah, rubahlah batu ini menjadi roti. Benar? Lihat saudara, iblis itu selalu datang dengan jika engkau anak Allah. Kalau engkau anak Allah, mana kesembuhannya? Bukankah firman yang kau ucapkan itu berkuasa? Mana berkatnya? Mana bisnismu? Lihat saudara, apa yang dilakukan iblis? Makanya pencobaan pertama kali yang dilakukan iblis, keinginan mata, saudara. Benar gak? Apa yang dilakukan sama iblis? Dia mau fokuskan kita kepada apa yang kita lihat. Mana bisnismu? Mana keuanganmu? Lihat rekeningmu, lihat fisikmu. Iblis itu sangat mengandalkan sekali mata kita, saudara. Lihat kenyataannya, katanya anak Tuhan. Makanya Tuhan Yesus katakan, manusia tidak hidup dari roti yang kelihatan, tetapi dari firman yang tidak kelihatan. Lihat saudara. Seringkali kita bilang, mana Tuhan, janji Tuhan. Ini kita kena tipuan sama iblis. Karena iblis bilang, jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, mana kesembuhannya? Saudaraku, kita harus firm. Karena sama seperti Yesus di dunia ini, seperti itulah saya. Aku diberkati. Tetapi kita hidup. Pertama, Tuhan Yesus katakan, Matius 4 ayat 4, bukan dari roti, bukan dari uang, bukan dari apa yang kita punya. Pertama kali Yesus katakan, tapi manusia hidup dari apa, saudara? Firman. Itu yang dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah. Yang lain ditambahkan. Tuh kan, ngerti? Coba bilang sama kanan kiri. Makanya jangan cari apa yang datang sendiri. Yang dicari itu apa? Seek the Lord first. And then the rest will come to you. The rest will follow you. Sisanya akan datang, Pak. Amin. Karena apa, saudara? Iblis datang lalu menyerang kita dengan berkata, supaya mana katanya kamu anak Tuhan. Tujuan iblis cuma satu. Apa yang dilakukan? Supaya kita bimbang, karena dia tahu Yakobus 1 ayat 6 berkata, hendaklah kamu memintanya dalam iman. Sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu. Perhatikan yang kuning, saudara. Jangan sama sekali bimbang. Iblis itu serang kita supaya kita bimbang. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Kenapa dia bilang singa? Yesus pun lambangnya singa. Iblis pun, kenapa dia dibilang seperti singa, saudara? Yang pertama, singa itu gak pernah kerja sendirian. Singa itu selalu berkelompok, beda sama harimau. Harimau itu sendiri kalau berburu, singa itu selalu berkelompok. Makanya iblis itu juga disebut Beelzebub, the god of flies. Kalau kita lihat lalat
Anak itu nggak pernah sendirian. Kalau kita lihat satu berarti banyak akan datang. Karena mereka tuh selalu bekerja bersama-sama. Jadi kamu jangan berpikir kalau ada anak Tuhan nih, nggak apa-apa saya khawatir. Kalau kamu yang suka khawatir, suka bimbang, perhatikan, kalau tahun lalu kamu bimbang, tahun ini semakin bimbang. Semakin bimbang. Apa yang harus saya lakukan kalau saya bimbang? Kata firman Tuhan, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kamu kelegaan. Banyak anak Tuhan nggak bisa datang sama Tuhan. Karena apa? Dia genggam terlalu erat yang dia bimbangkan. Kan saya selalu khotbahkan, yang paling membimbangkan engkau, itu yang kau paling genggam erat. Supaya bisa datang sama Tuhan. Lepaskan dia, and then terima tangan Tuhan. Tapi kalau saudara genggam terus, kamu mau datang sama Tuhan. Tahun lalu kamu bimbangnya 10, tahun ini kamu akan bimbang 20. Kalau kamu khawatir akan kesehatanmu, lepaskan, datang sama Tuhan. Lalu mulai berkata, Tuhan, aku mau percaya bahwa kau dipukul sakit supaya aku menerima kesembuhan. Datang dong sama Tuhan. Kalau ketakut sama finansialmu, itu sebabnya kau pegang erat-erat finansial. Yang kita belajar minggu lalu tentang apa yang dilakukan Samuel ketika diserang oleh orang Filistin. Bayangkan saudara, diserang sama orang Filistin. Diserang kumpulan dari raja-raja Ekron, Gad, saudara. Mereka kumpul bersama-sama dari 5 kerajaan itu. Mereka kumpul menyerang orang Israel. Orang Israel ngapain saudara? Di Mispa, tempat itu tinggi. Apa yang dilakukan sama Samuel? Mereka lagi dak-dikduk, Samuel bakar korban. Bayangkan, diserang dia bakar korban. Yang mengkhawatirkanmu, kalau kamu khawatir akan masa depanmu, itu sebabnya kamu gak berani memberikan persepuluhan, gak berani memberikan persembahan. Serahkan itu, kata firman Tuhan, aku akan memberikan kepadamu, I will give it back to you. 30 times, 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat. Benih yang kau tabur akan kembali kepadamu. Dengarkan saya baik-baik, tahun ini adalah tahun berkemenangan. Tapi apa yang harus kamu lakukan? Untuk bisa menerima tangan Tuhan, lepaskan yang mengkhawatirkanmu. Lihat saudara, itu tujuannya iblis, membuat kamu dan saya bimbang. Karena dia tahu kalau kamu bimbang, kamu akan kehilangan janji Tuhan di dalam hidup. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8, saya sambung yang tadi ya. Tapi kita adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Masih ingat tadi ya? Berketopongkan pengharapan keselamatan. Kenapa sih kita harus selalu berketopongkan pengharapan? Pasti baik, pasti sehat, pasti diberkati. Karena ayat 9 bilang begini, karena Allah, sama-sama baca dengan keras, tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. COVID ini Tuhan, murka Tuhan. Tapi bukan buat saya. Berarti kita tetap diberkati nggak? Tetap diberkati. Bukan untuk buat bisnismu, bukan untuk buat kesehatanmu. Kau dan saya tetap diberkati. Amin saudara. Itu adalah penggenapan janji Tuhan di dalam hidupmu dan di dalam hidup saya. Jadi apa yang harus saya lakukan ketika masalah datang sama hidup saya? Lihat saudara, ini yang harus kita lakukan. 1 Yohanes 4 ayat 17. Dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu jikalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Yesus, seperti itulah kita di dunia ini. Dan saudara, ketika kamu sakit, kamu akan bilang begini. Kalau sakit, kita nggak bilang, aku pasrah saja deh. No. Kamu harus berserah. Apa yang kita bilang? Seperti Yesus di dunia ini yang tidak pernah sakit, seperti itulah aku diberkati. Seperti Yesus yang diombang-ambingkan kapalnya. Ketika bisnismu diombang-ambingkan, saudara akan bilang apa? Seperti Yesus yang menenangkan badai, seperti itulah aku menenangkan badai. Amin saudara, ini adalah penggenapan janji Tuhan bagi saudara dan saya. Tenang di dalam janji firman Tuhan. Buatlah visi di dalam, buatlah harapan yang besar untuk tahun ini. Bagi bisnismu, bagi kesehatanmu, bagi keluargamu. Dan lihatlah penggenapan janji Tuhan terjadi di dalam
hidupmu. Amin saudara. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan saudara. Tenangkan dirimu. Tenangkan hatimu. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku berdoa ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi. Sesuatu yang sedang tumbuh, yang belum kami lihat. Tapi kami mau percaya. Kami mau melihat sesuatu yang baru itu sedang terjadi di pekerjaan kami, di keluarga kami, di bisnis kami, di kesehatan kami. Kami mau percaya janji firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap saudaraku yang baru pertama kali mendengar kebenaran firman Tuhan ini dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengarkan kata-kata saya. Hari ini kau mau diselamatkan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku. Aku percaya 2000 tahun yang lalu Kau sudah mati untukku dan Kau sudah memberikan dirimu supaya aku diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih Tuhan. Aku mengundang Engkau masuk menjadi Tuhan di dalam hatiku. Terima kasih Bapa. Aku percaya ketika aku mati nanti, aku akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagi setiap saudara yang sakit, mari bangkit berdiri, pegang bagian tubuhmu yang sakit, saya akan berdoa. Kau akan melihat, merasakan mukjizat terjadi atas tubuhmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi atas engkau, pemulihan terjadi atas engkau. Aku menghardik semua sakit penyakit, benjolan, apapun itu dalam tubuhmu yang tidak normal. Pergi, tinggalkan tubuh ini, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah normal. Kaki yang sakit bertahun-tahun, gula darah, kolesterol, di dalam nama Tuhan Yesus turun normal saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya merasakan ada yang punya kelenjar tiroid. Pegang lehermu. Saya akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhan yang sempurna atas engkau. Kau sehat. Kelenjarmu normal. Tidak ada yang sakit. Tidak ada benjolan. Saat ini juga aku berkata, kempes di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Di malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia berkumpul dengan murid-muridnya dan dia berkata, waktuku sudah selesai. Kawanan domba ini akan tercerai-berai dan aku, anak domba ini akan disembelih. Lalu dia mengambil roti, memecahkannya dan dia berkata, roti ini adalah lambang tubuhku yang terpecah untuk engkau. Tubuh Tuhan Yesus dipecahkan supaya oleh bilur-bilurnya kita sehat. Tubuh Tuhan Yesus naik kayu salib telanjang supaya kita yang miskin berkata, aku diberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama makan roti yang di tangan kanan kita. Terimalah anugerah berkat, terimalah anugerah kesembuhan Tuhan Yesus. Mari kita makan roti. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dan dia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru. Menggantikan yang lama. Yang mencari dosamu sampai keturunan ketiga dan keempat dan menghukumnya. Tetapi oleh darah Yesus yang tercurah, dia mencari orang berdosa bukan untuk menghukumnya, tetapi untuk memulihkannya. Darah Tuhan Yesus yang menyucikan semua dosa-dosamu, sehingga engkau layak memanggil Dia Aba dan Bapa. Mari sama-sama kita meminum anggur yang ada di tangan kanan kita.
Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan. Terima kasih Tuhan. Kau mati supaya kami hidup. Kau dipukul, Kau disiksa supaya kami menerima kehidupan. Kau berdarah supaya oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Kau mati telanjang. Kau rela dimiskinkan supaya kami diberkati. Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih kami menerima kemenangan ini di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kebajikan dan kemurahan daripada Tuhan kita akan mengikuti Engkau seumur hidupmu. Persekutuan Roh Kudus akan meneguhkan Engkau bahwa Engkau tidak pernah ditinggalkan. Mata Tuhan tertuju kepadamu bukan untuk mencari dosa dan pelanggaranmu, tapi untuk melimpahkan engkau dengan kasih dan rahmat-Nya. Diberkatilah setiap kita di dalam pernikahan kita. Diberkatilah kita di keluarga kita, anak-anak kita. Diberkatilah bisnis dan pekerjaanmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah setiap engkau pelayanan yang Tuhan percayakan kepada engkau. Saudaraku, kita akan naik dan bukan turun. Kita akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Yang memberi dan bukan yang meminta-minta. Tahun ini akan menjadi tahun yang penuh dengan kemenangan. Tahun yang penuh dengan mukjizat. Kami mau terima janji Tuhan. Hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya bersama-sama dengan saya mengatakan amin. Amin. Selamat hari Minggu saudara. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Sebarkan berita firman Tuhan ini. Sebarkan kepada semua orang. Supaya setiap orang punya pengharapan. Supaya setiap orang menaruh visi di dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai bertemu di ibadah kita berikutnya. Tuhan berkati.